إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Bil al-ayah. Para pemirsa channel Masjid Kampus UGM, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan di tahun ini. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian, Allah telah menciptakan alam raya ini dalam suatu keseimbangan yang sempurna, seperti yang sudah tadi saya bacakan di Quran surat Al-Mulk ayat yang ketiga. Allah menciptakan langit berlapis-lapis, dan Allah menciptakan dengan kasih sayangnya alam semesta ini di dalam suatu keseimbangan yang sempurna. Bahkan Allah di akhir ayat itu meminta kita untuk mencari-cari ciptaannya sekiranya ditemukan penciptaan yang tidak sempurna, tidak seimbang. Maka dari ayat ini, sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami di bidang teknik sipil dan lingkungan, dan secara umum dalam bidang engineering, ayat ini sungguh-sungguh menjadi pijakan yang sangat kuat. Kami di bidang teknik sipil dan lingkungan ataupun di bidang teknik secara umum pasti selalu berkutat dengan keseimbangan. Setidaknya akan berkaitan dengan keseimbangan gaya, keseimbangan momen, dan seterusnya dalam ilmu fisika, dalam ilmu mekanika. Maka kita yang di bidang teknik pasti akan bisa menjumpai hukum-hukum yang ditemukan oleh para ilmuwan berikutnya sebenarnya adalah turunan dari ayat ini. Kita bisa mengingat kembali hukum Newton 1, 2, 3. Kita juga bisa memanggil kembali hukum Archimedes. Kita juga bisa mengingat kembali hukum termodinamika. Kita bisa mengingat hukum konservasi energi. Maka semua hukum itu tadi, satu kata kunci yang bisa kita pegang adalah keseimbangan. Jadi sebelum ilmuwan-ilmuwan barat itu mengeluarkan hukum-hukumnya, itu sudah di-state dalam Al-Quran dengan suatu kalimat yang sangat mulia. Sehingga dari sini kita bisa menyadari bahwa alam raya ini memang diciptakan dalam suatu keseimbangan. Yang akhir-akhir ini mungkin sedang sering terjadi adalah peristiwa alam yang menimbulkan dampak bencana, misalnya topan Seroja ataupun gempa bumi. Itu semuanya bisa dijelaskan dalam suatu hukum-hukum yang pada gilirannya akan sampai pada keseimbangan. Angin itu terjadi karena ada hukum termodinamika, tekanan yang rendah pada tekanan yang tinggi. Itu kalau dikalkulasi, ya sebenarnya dalam proses mencarikan keseimbangan baru. Pada peristiwa gempa, kita menyadari bahwa lempeng-lempeng benua itu
saling bergerak, kemudian ada tekanan-tekanan di dalam pertemuan lempeng itu, maka ketika gaya geser yang terjadi di antara lempeng itu terlampaui, maka akan terjadi getaran, dan itu juga sebenarnya proses mencari keseimbangan baru bagi alam semesta ini. Maka dari ilmu ini kita bisa mendapatkan ibroh dari Quran surat Al-Mulk tadi, bahwa memang alam semesta ini diciptakan dalam suatu keseimbangan yang sempurna. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kata kuncinya adalah keseimbangan. Maka kita juga bisa memperluas kajian tentang keseimbangan ini tidak hanya kepada aspek yang bersifat fisika atau mekanika, tapi juga kita bisa memperluas kepada bidang kehidupan manusia. Keseimbangan itu juga akan berlaku kepada kehidupan manusia. Seseorang yang mempunyai kapasitas yang besar, mestinya dia bisa memberikan kemanfaatan yang besar agar terjadi keseimbangan. Bisa juga kita kaji sejak masa pertumbuhan manusia. Awalnya lahir anak-anak tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan, makan masih disuapi, maka keseimbangan hidupnya masih harus dibantu oleh orang tuanya, terutama ibunya. Semakin dewasa, dia sudah bisa mulai menata dirinya, maka keseimbangan hidupnya juga berubah. Setelah kuliah selesai, kemudian dia mungkin bisa bekerja, maka dia juga bisa membangun keseimbangan baru bagi kehidupannya. Artinya apa? Keseimbangan itu dinamis, tidak statis, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada suatu kondisi manusia tertentu. Nah, bulan ini adalah bulan Ramadan yang saya yakin kita semua sudah sangat memahami, familiar dengan perintah surat itu, di mana tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Saya akan menghubungkan kalimat la'allakum tattaqun ini dengan kondisi keseimbangan itu tadi. La'allakum tattaqun. Tattaqun itu bahasa Arab fi'il mudhari, kata kerja. Sifatnya dinamis. Jadi ternyata keseimbangan itu punya korelasi dengan ketakwaan, yang mana kedua-duanya dinamis. Nah, pada bulan puasa ini Allah menyediakan suatu sarana yang berulang setiap tahun dengan harapan keseimbangan baru yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan menuju kepada keseimbangan yang semakin baik. Semakin bertambahnya usia, maka semakin baik ketakwaannya. Idealnya seperti itu. Karena keseimbangannya akan bergerak ke sana. Seharusnya keseimbangan kehidupan manusia itu akan bergerak ke sana. Semakin bertambah usia, dia semakin bertakwa, dan turunan dari sifat takwa itu bisa macam-macam. Misalnya, bisa semakin produktif, di sisi lain dia juga amalnya semakin baik, sedekahnya semakin baik, zakatnya semakin baik, dan seterusnya. Kemanfaatannya kepada manusia yang lain semakin baik, ditopang dengan keseimbangan baru yang bisa dibangun oleh seorang manusia itu. Di dalam puasa ini, contoh yang paling sederhana, kita diminta untuk, paling gampang adalah pengendalian diri. Bagaimana kita membangun keseimbangan baru, mulai dari hal yang bersifat mendasar, yaitu berkaitan dengan kebutuhan konsumsi untuk makan. Nah, puasa itu selalu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dengan konsumsi makanan yang secukupnya saja itu akan terpenuhi kebutuhan untuk beraktivitas. Tidak usah harus bermewah-mewah, tidak harus berlebih-lebihan. Maka bulan puasa ini akan mengingatkan kepada kita dan melatih kita semua untuk membangun suatu keseimbangan baru, yang keseimbangan baru itu semakin sesuai dengan kehidupan kita, untuk menunjukkan ketakwaan kita. Ada satu hal yang kadang-kadang terlupakan, atau saya kira kita semua juga menjalaninya mungkin, bahwa puasa itu
konsekuensinya salah satunya adalah kita merasa lapar. Itu sudah bisa diterima. Kemudian kita juga mendapatkan uswah, perintah atau contoh bahwa makanlah ketika kita merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Maka walaupun di tengah hari kita sudah merasa lapar karena sedang berpuasa, maka makannya ditunda nanti setelah iftar, setelah waktu berbuka. Tetapi pada saat kita buka nanti tetap kena peraturan tadi. Jangan kemudian kita makan tidak terkendali, karena jangan sampai kita merasa terlalu kenyang, karena kita harus berhenti sebelum kenyang. Nah, pelatihan-pelatihan seperti itu dan bisa diharapkan berdampak kepada aspek-aspek yang lain, kemudian bisa memberikan pelatihan kepada kita untuk mendapatkan keseimbangan baru. Contoh keseimbangan baru yang harus dilatih adalah apa? Banyak beribadah malam hari. Artinya apa? Waktu tidur mungkin akan berkurang. Tetapi di sisi lain, kita diharapkan untuk memperbanyak ibadah di malam hari, sementara di siang hari kita diminta untuk bisa menahan lapar dan menahan godaan yang lain. Artinya apa? Di sini diperlukan pelatihan untuk membangun keseimbangan kehidupan yang baru yang diharapkan bisa meningkatkan ketakwaan. Sehingga sekali lagi, keseimbangan yang harus kita jalani itu adalah keseimbangan yang paling sesuai dengan diri kita. Tetapi frame-nya harus dalam format menuju untuk ketakwaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita masih berada di era pandemi, COVID-19 belum berakhir. Mari kita berhusnuzon bahwasanya alam ini sedang diperintah oleh Allah untuk membangun suatu keseimbangan baru dengan skenario yang dibuat Allah. Kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah. Ini tidak boleh. Kita harus berprasangka baik. Maka salah satu alternatif bahwa kita ingin berprasangka baik adalah bahwa pandemi ini adalah skenario yang ditakdirkan Allah agar alam bumi ini mencapai suatu keseimbangan baru. Yang mungkin kita tidak tahu pada bagian mana keseimbangan itu sedang diusahakan atau sedang dituju. Bisa saja sekarang kita bisa melihat tanda-tandanya bahwa data-data pencemaran udara itu sekarang berkurang banyak. Karena apa? Turunnya aktivitas produksi, pabrik-pabrik, transportasi, dan manusia. Itu mungkin salah satu parameter yang sedang memaksa alam raya ini untuk mencapai suatu keseimbangan baru. Maka di tengah bulan Ramadan yang mulia ini, masih di tengah masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama belajar, berusaha mencapai suatu keseimbangan baru yang gilirannya adalah keseimbangan itu akan menopang kepada ketakwaan kita yang lebih baik. Setiap tahun kita akan berlatih untuk mendapatkan keseimbangan-keseimbangan baru, dan pada gilirannya tahun depan dan tahun yang akan datang kita akan punya kualitas ketakwaan yang semakin meningkat dengan berlatih di bulan yang mulia ini. Para pemirsa channel Masjid Kampus UGM, Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Apapun yang sekarang ini terjadi, salah satu diantaranya adalah pandemi COVID ini harus sekali lagi kita terima dalam frame ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Maka dengan itu kita bisa ikhlas, bisa menerima dengan tanpa rasa marah, tanpa rasa kecewa, ketika kita bisa menyadari bahwa apa yang sekarang ini sedang dijalani adalah bagian dari kasih sayang Allah. Namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal budi, kita harus tetap berusaha, harus tetap berikhtiar. Dan usaha dan ikhtiar itu sekali lagi juga tidak lepas dari bagian-bagian untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Contohnya pada saat kejadian gempa,
itu adalah proses keseimbangan yang sedang terjadi di alam, maka ada dampaknya. Dampaknya apa? Bisa saja ada rumah bangunan yang rusak. Maka kita harus berusaha untuk menyeimbangkan itu semua juga. Bahwa di dalam ilmu bangunan itu ada persamaan-persamaan dinamika struktur yang pada gilirannya kalau persamaan keseimbangan struktur itu tercapai, maka bangunan kita akan bisa bertahan dan kita tidak menjadi korban. Artinya apa? Manusia diberi akal budi untuk mensinkronkan kehidupannya agar seimbang dengan proses-proses penyeimbangan yang dilakukan oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita usahakan sehingga pada gilirannya kita semua bisa menjadi manusia yang semakin seimbang, semakin bertakwa, dan bisa semakin memberikan kemanfaatan yang semakin banyak kepada orang lain seiring dengan bertambahnya usia, dan pada saat gilirannya kita nanti akan dipanggil, kita tidak tahu, kita berada pada kondisi ketakwaan yang paling baik. Demikian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.